Shalom Bapak Ibu. Saya berharap bahwa kabar kita dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya. Ya, hari ini kita akan merenungkan satu tema mengenai, tadi Bu Widi sudah sampaikan mengenai ayah hadir. Walaupun hari ini bukan hari ayah, tetapi kita merenungkan akan hal ini tentang ayah hadir. Bapak Ibu atau ibu-ibu, jangan berpikir bahwa khotbah ini tidak buat saya. Tetapi semua, baik itu kita yang belum menikah, yang mau menikah, calon ayah, calon bapak, bahkan ibu-ibu, inilah firman buat kita. Saya bergumul Bapak Ibu semua di dalam merenungkan tema ini. Oh Tuhan, apa sih yang Engkau mau? Yang mendengar ini pasti berkata bahwa kan itu bukan punya saya, bukan jatahnya saya. Karena di bulan keluarga ini kita masing-masing punya jatah, masing-masing punya bagian. Minggu depan anak muda, minggu terakhir ibu-ibu. Mertua belum dibahas. Tunggu tahun depan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya berharap bahwa tema ini kita tidak berkata bahwa itu untuk suami saya, gitu. Tidak, tetapi untuk kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 4. Sudah ketemu? Efesus 6 ayat 4. Kalau sudah ketemu satu ayat ini, kita baca dengan keras. Saya percaya bahwa suara ibu-ibu dengan lantang membaca ayat ini. Nanti di minggu terakhir ibu-ibu, bapak-bapak juga yang lantang untuk bersuara, gitu. Sudah ketemu? Efesus pasal 6 ayat 4. Kalau sudah ketemu kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya memulai khotbah saya dengan satu pertanyaan. Tadi sebenarnya Bu Widi sudah kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang disampaikan oleh Bu Widi itu ringkasan dari khotbah saya. Betul. Jadi boleh pulang. Jangan, enggak. Oke. Tetapi setidaknya ada hal-hal baru yang mungkin kita akan kutip, mungkin kita akan pelajari Bapak Ibu melalui khotbah yang akan saya sampaikan. Ada satu pertanyaan saya begini. Jika kita menggambarkan sosok ayah dalam satu kata aja, kata apa yang akan muncul di benak kita? Apakah kata yang disampaikan oleh Bu Widi tadi itu sudah mewakili ayah kita belum? Rendah hati, humoris, dan lain sebagainya. Sudah belum? Hangat, pelindung, bijaksana. Bersyukur punya ayah, punya bapak di dalam kategori semacam itu. Tetapi mungkin juga muncul di dalam benak kita bahwa ayah saya itu adalah ayah yang jauh, sibuk, bahkan tidak ada. Bukan fisiknya, tetapi perhatiannya. Mungkin pertanyaan ini mengundang bawang. Ada yang menangis karena terkesan. Ada yang menangis karena ada kepahitan mengingat sosok ayah. Minggu lalu di Vessel Community Bapak Ibu kami membahas satu topiknya adalah antara ada dan tiada. Kira-kira Bapak Ibu mendengar kata ini, judul ini, tema ini antara ada dan tiada, ini merujuk ke siapa? Kepada siapa? Ya, yang bukan Vessel dulu, kepada siapa? Pada ibu. Ada yang ada anak Vessel bilang itu kepada setan, gitu. Tetapi
Pembahasan ini merujuk kepada satu sosok, yaitu ayah. Antara ada dan tiada, kelihatan horor Bapak Ibu. Serius. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga sering terjadi yang ada cuma fisik. Sementara perhatian dan fokusnya bukan kepada anggota keluarga. Mungkin pekerjaan, HP dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Tidak sepenuhnya salah. Tidak sepenuhnya juga benar. Nah, apapun jawaban kita Bapak Ibu terkait pertanyaan ini, saya yakin dan percaya bahwa sosok seorang ayah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dalam hidup kita. Betul ya? Meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dalam hidup kita. Nah, inilah yang kita maksud melalui tema ini adalah ayah hadir. Dan tema ini bukan hanya sekedar tentang kehadiran fisik seorang ayah di rumah secara khusus. Ini adalah tentang kehadiran yang utuh, kehadiran emosional, bagaimana dia merasakan isi hati anaknya, merasakan isi hati istrinya, kehadiran spiritual di dalam keluarga, di dalam dia menuntun keluarganya kepada Kristus. Itulah kesimpulan sederhana dari tema ini. Nah, sedikit disclaimer Bapak Ibu bahwa mungkin ada beberapa di antara kita yang tidak setuju dengan apa yang mau saya sampaikan nantinya. Mungkin statement-statement yang saya sampaikan. Tetapi saya mengatakan dari awal bahwa tema ini tidak digeneralis untuk semua kaum bapak, kaum ayah, tidak. Mungkin tadi saya sudah bilang bahwa ada bapak seorang ayah yang memang tidak memiliki figur seorang ayah yang utuh di dalam keluarga. Apakah semua ayah di dunia ini seperti begitu? Tidak juga. Ada seperti yang Bu Widi tadi sampaikan bahwa sosok ayah yang disampaikan oleh Bu Widi adalah idealnya ayah yang kita idam-idamkan. Begitu. Rendah hati, humoris dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema ini begitu penting untuk kita bicarakan. Karena kenapa? Selain ini bukan hanya berdasarkan bulan keluarga di gereja kita, tetapi kita juga sedang hidup di tengah-tengah krisis global yang para sosiolog Bapak Ibu disebut sebagai fatherlessness. Ketiadaan ayah. Bukan ketiadaan secara fisik. Tetapi memang sosoknya ada. Tetapi jiwanya gak ada di situ. Perhatiannya gak ada di situ. Saya menyadari. Kayak saya tertuduh melalui tema ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kasus fatherlessness. Oke. Ini berakibat pada apa? Luka kebapaan. Luka batin akibat hubungan dengan ayah, di mana mereka mengalami kekosongan di dalam jiwa mereka. Ayah mereka absen secara fisik, emosional, dan spiritual. Dampaknya apa? Dampaknya adalah masalah kesehatan mental. Banyak korban hal ini. Yang kedua, lanjut. Prestasi akademis yang rendah. Kelihatan sederhana. Tetapi memungkinkan ini dampaknya. Dan yang terakhir, bagian dampaknya adalah perilaku yang beresiko. Bisa bunuh diri, bisa membunuh sesamanya, dan lain sebagainya. Ini adalah masalah yang tersembunyi, bahkan mungkin ada di bangku-bangku gereja kita. Beberapa artikel yang mengatakan bahwa kasus fatherless Bapak Ibu, ini Indonesia menduduki posisi ketiga di dunia di tahun 2021. Apakah itu menjadi sebuah prestasi, juara 3 gitu? Sebenarnya bukan prestasi. Itu sesuatu yang menyedihkan bagi kita Bapak Ibu. Salah satu penyebabnya adalah salah satu yang saya baca di beberapa artikel. CNN Indonesia ini pernah mencantumkan hal ini. Dan juga ada beberapa artikel di internet. Lanjut aja. Oke, Bapak Ibu nanti bisa baca. Kasus fatherless di internet itu Indonesia berkata bahwa menduduki posisi ketiga. Salah satu alasan kenapa hal ini terjadi adalah masalah patriarki di dalam keluarga. Masalah patriarki di mana laki-laki mendominasi, di mana mereka beranggapan bahwa yang merawat, yang mengasuh, mendidik anak diserahkan kepada istri. Diserahkan kepada mbak gitu. Ayah adalah pekerja yang mencari uang. Bahkan ada satu statement berkata bahwa ayah itu adalah hanya dompet keluarga gitu.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini adalah kekeliruan di dalam kita memahami peran kita sebagai ayah. Memahami ini adalah kekeliruan kita bagaimana suami kita memahami peran mereka sebagai suami. Kasus ketiadaan ayah, jangan kita anggap itu hal yang lumrah. Kalau bisa dimulai dari keluarga kita, Bapak Ibu, ayo kita mulai. Di mana kita seorang ayah, seorang suami, jangan abai di dalam tanggung jawab sebagai ayah yang benar. Sedikit melipir di dalam dunia parenting Bapak Ibu secara umum, selama di dalam beberapa minggu terakhir ini mempersiapkan khotbah ini, saya membaca 2 buku. Saya berharap bahwa ini menjadi inspirasi juga bagi kita. Yang pertama ada Sacred Parenting dari Gary Thomas, dan yang kedua ada Learning to Stop. Learning to Stop ini dari Ibu Charlotte Priyatna. Bisakah kita berhenti menjadi orang tua? Kalau Bapak Ibu punya waktu, baca buku ini. Bisa saya rekomendasikan karena bahasanya sederhana dan bukan hanya tips-tips sebagai orang tua, bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, tidak. Tetapi di dalam buku ini mengulas tentang bahwa kita sebagai orang tua, jangan lupa kita adalah orang berdosa yang butuh anugerah Allah. Bagaimana kita menjadi orang tua melihat diri kita, peran kita dari lensa Injil. Bahwa kita pendosa butuh keselamatan. Bagaimana kita mengutamakan kekudusan dibanding prestasi anak. Prestasi penting. Kebanyakan orang tua kan ayo belajar. Tetapi bagaimana dengan kekudusan mereka? Salah satu contoh di buku ini Bapak Ibu di Sacred Parenting ini Gary Thomas berkata bahwa contohnya si Eli, anak-anak Eli. Dia loh seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetapi anak-anaknya bagaimana? Terabaikan. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, di dalam buku ini juga bagaimana kita dipimpin oleh Tuhan menjalankan peran kita sebagai orang tua yang benar. Maka sembari mempersiapkan khotbah di minggu-minggu lalu ini Bapak Ibu, saya memikirkan dan merenungkan tentang parenting di dalam dunia yang semakin maju dan berkembang. Setidaknya ada 2 ekstrim yang saya renungkan secara pribadi Bapak Ibu. Di mana ini terjadi kekeliruan parenting dari generasi ke generasi, itu kayak sudah diwariskan begitu. Ada 2 hal. Yang pertama adalah mungkin belum masuk di situ, masalah pembiaran. Pembiaran ini dalam hal apa? Salah satu hal negatif yang menjadi pergumulan setiap orang ketika melihat anak-anak zaman sekarang, bukan aja zaman sekarang sih, dari generasi ke generasi, ada keluhan-keluhan tertentu, masalah manner, masalah tata krama, masalah tingkah laku anak-anak. Banyak yang mengeluh, aduh, anak-anak itu kok nggak ada sopan santunnya ya, kok nggak ada tata keramanya gitu ya, lewat depan orang kok nggak ada permisi-permisinya. Apalagi kalau perempuan, anak-anak cewek-cewek lewat depan orang tua yang pakai rok lebar gitu, kayak nyapu gitu loh, dan lain sebagainya. Itu kan banyak orang tua yang komen begitu. Di mana sih sopan santun anak itu? Kasar banget kalau ngomong begitu. Kalau ketemu yang lebih tua, dia diam-diam aja, nunggu disamperin supaya dia disalamin dan lain sebagainya. Dan dia tidak mau menegur dan lain sebagainya, hal-hal yang lain. Dan tidak sedikit orang tua yang menganggap lumrah hal ini, membiarkan keadaan ini. Mereka berkata, ya udahlah, dia masih kecil. Nanti juga kalau udah gede dia bisanya kapan Bapak Ibu? Maklumlah usianya masih muda, pikirannya masih belum nyampe ke sana dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah hal yang keliru yang dilakukan oleh orang tua dari generasi ke generasi. Dulu orang tua saya selalu bilang begini, mumpung pohon kecil itu bisa dibengkokkan, betul ya? Mau dibengkokkan semaunya kita bisa, asalkan dia masih kecil. Tetapi kalau dia udah gede, bisa dibengkokkan nggak? Selain hanya dipotong, tumbang, dan lain sebagainya. Sama halnya, mendidik anak itu harus mulai dari kecil. Ketika kita dia masih kecil, bengkokkan silakan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka hidup di dalam track yang benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Ethan sekarang usianya 2 tahun. Kalau kami suapin, kalau dia makan,
Kami selalu menyelipkan hal-hal yang menurut kami dia harus lakukan hal ini. Misalnya begini, salah satunya adalah kalau ketemu opa oma, kalau ketemu kakak-kakak yang lain disapa gitu. Selamat pagi opa, selamat pagi oma, dan lain sebagainya. Di rumah, di kamar sudah fix, dia nyapa. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu ketemu Ethan, dia nyapa Bapak Ibu enggak? Enggak kan? Malah dia lihatin gitu. Apakah kami berhenti di situ? Tidak. Kembali ke kamar, kami ngomongin lagi, loh tadi ketemu opa oma, ketemu kakak-kakak ini kok nggak disapa gitu. Dan lain sebagainya. Kami terus ingatkan dia. Kami berharap dia menjadi pribadi yang tingkah lakunya, tata keramanya mungkin melebihi orang tuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dan itu terus kami ajarin. Hal yang sama juga terjadi ketika saya kecil, Bapak Ibu. Orang tua saya ini kalau saya bertemu dengan orang tua, kalau saya tidak salaman, tidak menyapa dari jarak jauh atau nggak tahu di mana mereka memperhatikan, nanti kalau pulang mereka selalu berkata, kamu kok sombong sekali, mentang-mentang kamu sudah belajar, kamu kok nggak sapa, kamu kok nggak salaman sama bapak itu, sama ibu itu. Apa yang kamu banggakan? Begitu. Pertanyaan saya kepada orang tua zaman sekarang, adakah kita memperhatikan hal sedemikian itu ketika kita melihat anak-anak kita? Atau kita anggap remeh? Ya sudahlah, biarin aja. Zaman sekarang kan terus berkembang, terus maju. Biarkan orang tua yang semperin anak kita. Gitu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, harus kita mulai dari diri kita, dari keluarga. Dan ini realita. Masalah apa? Pembiaran. Ya sudah, biarkan dia terus berkembang dan lain sebagainya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah, ekstrim yang kedua adalah pengekangan. Ini berbicara tentang apa? Sikap orang tua memperlakukan anak-anak. Di dalam bahasa kerennya itu adalah mereka terlalu overprotective kepada anak-anak. Tidak sedikit orang tua mengekang anaknya di dalam kebebasan. Bahkan mereka memberikan kebebasan itu sangat tipis. Kemana-mana mesti didampingi. Kalau lagi ketemu sama siapa, oh nanti kalau pulang siap-siap diinterogasi. Ketemu siapa, ngomongin apa, makan apa, dan lain sebagainya. Mungkin beberapa orang tua hal ini berkata bahwa ini baik. Supaya anak-anak saya dapat terkontrol hidupnya. Supaya tidak melenceng jalannya. Supaya dapat saya memantau kehidupannya selama 24 jam. Saya berpikir bahwa tindakan ini Bapak Ibu bukanlah tindakan mengasihi. Bukan tindakan membimbing. Tetapi lebih tepatnya mengeksploitasi ruang gerak anak. Tidak masalah kalau anak-anak kita masih kecil. Dari kecil sampai SMA kita bisa pantau hal demikian. Atau ada kasus-kasus tertentu, mungkin anak kita di dalam kondisi atau pengawasan kesehatan mereka, kita perlu juga melakukan hal itu. Tetapi ketika mereka sudah besar, sudah kuliah, bahkan bekerja, dan kita memperlakukan hal yang demikian, mungkin perlu kita merenungkan sebagai orang tua. Jika kita ada di posisi anak, maukah kita diperlakukan hal yang sama oleh orang tua kita? Saya yakin dan percaya jawaban Bapak Ibu, gak mau deh. Jika ada di antara kita seperti begitu Bapak Ibu tahu kamera GoPro? Tempelin tuh di badan anak. Bisa kita ngawasin 24 jam kemana mereka pergi. Harusnya tidak begitulah. Ketika kita sudah mempersiapkan, ingat ya, ini prinsipnya. Ketika kita sudah mempersiapkan anak-anak kita untuk hidup benar di hadapan Allah, mereka hidup dalam kebenaran, maka sejatinya hidup mereka aman-aman saja di dalam pimpinan Tuhan. Betul ya? Aman-aman saja. Kita lebih cenderung memantau mereka karena kita berkata jauh lebih sempurna pantauan saya dibanding Tuhan yang sempurna memantau mereka. Padahal kebalik, pengawasan Tuhan kepada anak-anak kita jauh lebih sempurna dibanding pengawasan kita sebagai orang tua yang tidak sempurna. Kita kembali kepada topik. Dari firman Tuhan yang kita bacakan ada satu ayat ini dan ada dua topik yang harus kita renungkan bersama. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat di Efesus di dalam konteks budaya waktu itu, budaya Romawi. Seorang ayah atau bahasa waktu itu namanya pater familias, ini memiliki kekuasaan mutlak atas anak-anaknya.
Ayah memiliki otoritas tertinggi untuk seisi rumahnya dan tidak bisa dibantah atau diganggu gugat. Dan perintah Paulus di ayat ini, di pasal 6 secara keseluruhan, ini merupakan revolusi yang disampaikan oleh Paulus. Ia merubuhkan segala tatanan kekuasaan tunggal yang diterapkan di dalam konsep keluarga di zaman itu. Dia menggantikan tentang tanggung jawab rohani. Ia mengatakan bahwa tujuan utama seorang ayah bukanlah untuk dilayani, melainkan untuk mengasuh. Bapak Ibu perhatikan, ada 2 poin saya nanti. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di 2 poin itu nanti, pasti kita berpikir ini kan merujuk kepada tanggung jawab perempuan. Tetapi kok di ayat ini dikatakan bahwa itulah khusus bapak-bapak loh. Nanti kita akan lihat. Nah, teks ini yang akan kita baca ini, yang sudah kita baca ini adalah menuntun kita bagaimana kita memahami panggilan Tuhan yang mulia bagi kita sebagai orang tua, sebagai bapak, bagi kita calon bapak, dan mungkin bagi kita yang berkata bahwa saya belum menikah. Bagi kita juga untuk mengingatkan saudara kita kalau kita punya saudara laki-laki. Nah, ada 2 hal. Yang pertama Bapak Ibu yang diingatkan oleh Rasul Paulus melalui ayat ini adalah ada 2 hal. Yang pertama berbicara tentang perintah. Silakan. Perintah. Perintah apa? Untuk tidak menyakiti. Perintah negatif ini berkata bahwa jangan bangkitkan amarah. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Saya bacakan pelan-pelan. Perintah pertama di dalam sebuah larangan ini adalah janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Bahasa Yunaninya adalah parorgizete. Artinya apa? Tidak hanya berarti membuat marah, tidak. Tetapi arti kata ini adalah membuat pahit hati. Jangan buatlah hati anakmu menjadi pahit. Jangan buatlah hati anakmu menjadi jengkel. Jangan buatlah hati anakmu patah semangat. Itu maksudnya di dalam ayat ini. Gitu. Jadi bagaimana seorang ayah melakukan tindakan ini? Seringkali itu terjadi bukan karena pukulan fisik. Bukan karena pukulan fisik ya. Tetapi melalui apa? Melalui tusukan emosional. Tusukan emosional seperti apa? Kritik yang tidak ada henti-hentinya. Tuntutan yang tidak masuk akal. Sikap kita yang munafik sebagai orang tua. Kita berkata bahwa harusnya kamu melakukan begini. Harusnya kamu melakukan begini. Kamu. Dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, mereka kan terluka secara emosional sebagai anak terluka. Yang kedua adalah favoritisme. Favoritisme di sini adalah suka membanding-bandingkan anak dengan saudaranya atau anak lain atau anak yang paling lebih daripada anak itu. Ada korban di sini? Saya yakin dan percaya mungkin kita pernah melihat hal ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana seorang ayah melakukan tindakan ini adalah ketidakhadiran secara emosional. Secara fisik ada, tetapi tidak pernah terhubung secara hati. Tidak pernah mendengarkan, banyak menuntut, dan tidak peduli dengan perasaan anak. Ini yang terjadi. Ayah yang ada di ruangan duduk di sofa kita, tapi jiwanya tidak ada di sana. Ini sama saja kita mengirimkan pesan kepada keluarga kita, kepada anak kita, dan kita berkata begini. Kamu tidak cukup penting untuk mendapatkan perhatianku. Betapa kejamnya sih itu. Itu kayak pesan secara tidak langsung begitu. Dan kondisi seperti ini Bapak Ibu memunculkan masalah yang terus berkepanjangan. Yaitu apa? Luka kebapaan. Sebuah luka yang membuat seorang anak terus bertanya. Apakah aku ini berharga sih? Apakah aku ini dianggap gak sih di dalam keluarga? Dan kondisi terburuknya adalah dia semakin menjauh dari ayahnya, menjauh dari orang tuanya. Dan kondisi terparahnya adalah mungkin dia berkata, mungkin rumah bukan lagi tempat saya di mana saya dalam keadaan baik. Mungkin saya harus mengakhiri hidup saya dan lain sebagainya. Sebagai orang tua, sebagai ayah, kita harus kembali kepada Injil. Kepada solusi satu-satunya, yaitu kepada Injil. Orang tua harus kembali kepada kabar baik, yaitu Injil. Dan kita harus bergumul di sana.
Bagaimana kita sebagai seorang ayah bergumul dengan kemarahan, kesabaran kita. Solusinya yaitu Injil. Solusinya adalah kabar baik. Solusinya adalah Yesus. Seorang ayah yang setiap hari menyadari betapa besar dosanya. Lanjut. Dan betapa lebih besar lagi anugerah pengampunan Allah bagi di dalamnya melalui Kristus. Akan menjadi ayah yang lebih berbelas kasihan. Ini solusinya Injil. Setiap ayah, setiap orang tua harus menyadari betapa besar dosanya di hadapan Allah. Tetapi di sisi lain lebih besar anugerah pengampunan Allah yang Kristus berikan bagi dia. Bagaimana menjadi ayah yang berbelas kasihan ketika dia menyadari hal itu. Sehingga ia tidak cepat marah, tidak cepat menghakimi. Karena ia tahu dirinya pun setiap hari diampuni. Ia tidak akan menuntut kesempurnaan karena ia tahu dirinya jauh dari sempurna dan hidupnya hanya oleh anugerah Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seorang teolog, dia sudah almarhum namanya Timothy Keller, dia berkata begini, Anda tidak akan bisa menjadi ayah yang baik sampai Anda menyadari bahwa Anda adalah anak yang dikasihi oleh Bapa yang sempurna, terlepas dari kegagalan Anda. Sekali lagi saya bacakan. Kita tidak akan bisa menjadi ayah yang baik sampai kita menyadari bahwa kita ini adalah anak yang dikasihi oleh Bapa yang sempurna, terlepas dari kegagalan kita. Kalimat ini menyadarkan saya juga secara pribadi ya. Kalau kita tidak menyadari bahwa saya diterima oleh Bapa, diampuni oleh Bapa, dikasihi oleh Bapa, maka saya tidak bisa mengimplementasikan kasih Bapa itu kepada anak, kepada orang-orang di sekitar saya. Maka ini pemahaman penting. Kita harus sadar, tahu, dan kita harus telah, bahkan kita telan bahwa kita ini adalah anak yang dikasihi oleh Bapa, terlepas dari kegagalan-kegagalan kita. Sebagai ayah yang sudah menerima kebenaran Injil, maka ayah seharusnya ini menjadi proyek ketaatan kita, Bapak Ibu, atau Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa bantu. Mungkin seorang bapak bisa minta maaf kepada anaknya. Nah, maafkan ayah. Maafkan Bapak, ayah salah, ayah minta maaf. Bapak-bapak, ayo, jangan berhenti hanya menjadi suplai keluarga, pensuplai keluarga. Tetapi coba kita juga menjadi bagian di dalam kehidupan mereka ketika mereka salah. Ketika kita salah, kita berani berkata, "Nah, maafkan saya, maafkan Papa, maafkan ayah," dan lain sebagainya. Dan sejatinya kalimat itu jauh lebih berkuasa menyembuhkan daripada 1000 nasihat yang sempurna. Jauh lebih berkuasa ketika kita berkata, saya salah. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, anak-anak, kita sebagai anak-anak, ayo ingatkan ayah kita. Mereka juga harus dan patut bertanggung jawab di dalam hal ini untuk minta maaf kepada anggota keluarganya. Jangan merasa gengsi bapak-bapak, gitu. Jangan berkata saya sudah memperjuangkan keluarga. Enggak, tanggung jawab tidak berhenti di situ. Tanggung jawab kita juga bagaimana memperlakukan anggota keluarga layaknya manusia. Begitu. Itu poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua, setelah ada perintah, maka ada panggilan. Panggilan apa? Panggilan untuk menjadi gembala. Perhatikan ayat selanjutnya. Dia berkata begini, didiklah mereka. Perintah kedua ini adalah panggilan proaktif, tidak pasif. Aktif di sana, proaktif. Di sana dikatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan kasih Tuhan. Lanjut. Atau di dalam bahasa Yunaninya, kata didik di sana adalah ektrepete. Ektrepete. Sebuah kata yang berarti bagaimana kita mengasuh. Perhatikan ya, tadi saya sudah bilang, kata-kata ini seharusnya merujuk kepada tanggung jawab ibu. Tetapi di sini dikatakan didik. Artinya apa? Mengasuh dengan lemah lembut. Merawat dan memelihara. Siapa sih yang biasanya melakukan begitu, merawat dengan lemah lembut? Ibu kan? Tetapi di sini dikatakan bapak-bapak loh. Rawat dengan lembut. Mengasuh dengan lemah lembut. Peliharalah dengan lembut. Panggilan seorang ayah bukanlah menjadi mandor, tetapi menjadi gembala yang menuntun dan mengarahkan ke jalan yang benar. Betul ya? Ayo bapak-bapak kita baca kalimat ini
1, 2, 3. Panggilan seorang ayah bukanlah menjadi mandor, tetapi menjadi gembala yang menuntun dan mengarahkan ke jalan yang benar. Bagaimana caranya? Ada dua hal. Kalimat selanjutnya, dia berkata, didiklah. Bagaimana mendidik? Atau dalam bahasa Yunaninya adalah paideia. Pembentukan karakter. Ini bukan hanya sekedar hukuman di dalam membentuk karakter, tidak. Tetapi ini adalah secara holistik, secara menyeluruh. Mencakup tentang apa? Pengajaran, bagaimana mengoreksi, bagaimana melatih, mendisiplin. Untuk apa? Pertumbuhan rohani. Ingat ya, pertumbuhan rohani. Tetapi kebalikan, selama ini yang kita alami dari orang tua kita, ini tidak semua ya. Yang kita dapatkan apa? Tekanan batin begitu ya. Ada banyak anak-anak yang merasa, aduh, berhadapan dengan papa, sosok ayah ini tidak ada lagi kelembah lembutan di dalamnya. Disiplinnya iya, tetapi belas kasihannya juga minus. Dan ini yang terjadi. Mari kita koreksi diri kita bapak-bapak. Apakah kita membentuk karakter ini disertai dengan kelemah lembutan? Untuk apa? Pertumbuhan rohani seorang anak. Ini membutuhkan pengamatan dan keterlibatan terus menerus. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah melalui nasihat, atau bahasa Yunani adalah nouthesia. Nasihat firman, bukan nasihat moral. Nah, besok kamu jadi anak yang berhasil ya. Besok kamu harus menjadi anak yang pintar ya. Ya sudah, hanya sampai di situ. Enggak. Firman Tuhan berkata nasihat firman. Bahkan di dalam kitab Ulangan berkata, ulangilah itu hari lepas hari. Ini merupakan tindakan menasihatkan, mengingatkan, mengarahkan anak kepada kebenaran Tuhan. Melalui apa? Melalui kata-kata. Dan inilah panggilan kita, para bapak-bapak, para ayah. Untuk apa? Mengambil peran kita sebagai pemimpin rohani di dalam rumah. Bukan menyerahkan kepada istri atau sekolah minggu, tetapi mengambil inisiatif. Bahwa apa? Tujuan utama pengasuhan bukanlah agar kita memiliki anak yang hebat. Tadi saya sudah bilang, banyak orang yang mengidam-idamkan anaknya menjadi anak yang pintar, cerdas. Tetapi di dalam buku Gary Thomas berkata bahwa utamakan tentang apa? Dia menjadi seorang atau pribadi yang kudus. Tetapi agar Tuhan memakai anak-anak kita untuk apa? Membuat kita menjadi pribadi yang hebat di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita semua tahu bahwa panggilan ini terasa berat. Pasti. Saya juga mengalami hal itu. Ketika saya merenungkan kalimat ini, wah Tuhan, tanggung jawab seorang ayah juga sangat berat. Porsinya kita sebagai laki-laki begitu berat. Di tengah tekanan pekerjaan dan kelelahan hidup. Dari mana kita mendapat kekuatan semacam ini? Gary Thomas mengingatkan di dalam bukunya, kalau saya bahasakan dia begini. Tugas seorang ayah bukan hanya mewariskan aturan. Kamu harus buat ini, buat ini, buat ini. Tetapi apa? Mewariskan sebuah relasi yang hidup dengan pribadi yang telah mengampuni kita, bahkan ketika kita melanggar aturan. Sekali lagi, Gary Thomas mengatakan bahwa tujuan utama pengasuhan bukanlah agar kita memiliki anak yang hebat, itu penting tetapi bukan yang utama. Tetapi agar Tuhan memakai anak-anak kita untuk membuat kita menjadi pribadi yang hebat di dalamnya. Kita maksudnya anak-anak, pribadi yang hebat di dalam Allah Tritunggal. Anak-anak kita adalah, Gary Thomas mengatakan bahwa anak-anak kita itu adalah semacam amplas suci. Amplas suci itu adalah bagaimana anak-anak kita itu mengikis keegoisan kita. Bagaimana anak-anak kita itu memaksa kita untuk berlutut di hadapan Allah dan berdoa. Bagaimana anak-anak kita juga mengajarkan kita tentang anugerah. Ada satu contoh di dalam bukunya itu, bagaimana Gary Thomas ini adalah pembicara terkenal ya, kemana-mana. Tetapi ada satu momen di dalam perjalanan pelayanannya, pokoknya mereka pesan makanan begitulah. Nggak tahu apakah fried chicken atau apa itu. Tiba-tiba ketika mereka turun di mobil, makanannya udah tersedia tuh. Tiba-tiba istrinya berkata, anak terakhirnya itu ternyata udah begitu. Harus ganti popok. Pertanyaan saya, tanggung jawab ganti popok siapa?
Siapa? Ibu. Gampang banget ya. Kita gampang banget ngomongnya begitu. Memang realitanya begitu. Tetapi istri daripada Gary Thomas berkata, ambilkan popoknya, tinggalkan makananmu. Si Gary Thomas melakukan hal demikian karena dia tahu inilah yang paling utama, melayani anak, mengasuh anak. Popok bayi yang bauk itu lebih penting daripada makanannya dan membiarkan makanannya menjadi dingin. Dan di situ dia dibentuk untuk menjadi pribadi seorang ayah yang seharusnya kan dia di atas mimbar, dia diundang kemana-mana dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang terkasih dan ibu-ibu yang terkasih dan kita semua anak-anak yang terkasih. Tugas seorang ayah bukan mewariskan aturan, tetapi mewariskan sebuah relasi yang hidup dengan pribadi. Pribadi siapa? Allah Tritunggal. Bahkan ketika kita melanggar aturan itu. Menjadi gembala rohani bukan berarti kita harus menjadi ahli teologi, Bapak Ibu. Bukan berarti kita harus sekolah teologi selama 5 tahun, tidak. Ini berarti kita dengan sengaja dan konsisten menunjukkan jalan Kristus melalui perkataan, melalui doa dan teladan kita kepada anak-anak kita. Nah, muncul masalah di sini. Sekarang yang masalahnya adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang tua, yaitu kita selalu mendelegasikan tugas itu kepada istri, kepada mbak di rumah, atau kepada pendeta, kepada guru di sekolah minggu. Ya udahlah, tugas pendeta, tugas hamba Tuhan, tugas guru sekolah minggu mendidik anak-anak saya di dalam firman Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Kita merasa tidak mampu. Kita merasa bahwa kita tidak layak atau kita tidak punya waktu. Kita menjadi ayah yang absen secara spiritual. Sekali lagi saya ingatkan, panggilan untuk hadir dan untuk mendidik anak bukanlah beban, dan jangan jadikan beban. Itu adalah panggilan kita dan sebuah undangan kita di hadapan Tuhan untuk kita bertumbuh lebih dekat kepadanya. Setiap tantangan di dalam mengasuh anak adalah kesempatan emas, dan itu juga pelayanan kita. Saya mau tanya kepada kita semua, lebih berharga mana, ganti popo bayi atau pelayanan mimbar? Lebih terhormat mana, Bapak Ibu? Pelayanan mimbar atau ganti popo bayi? Hah? Bagi yang sudah melakukannya ganti popo bayi. Tetapi bagi kita yang asing dengan hal itu, sorry deh, saya lebih memilih mimbar. Gitu. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memanggil kita di sana juga untuk apa? Kita dibentuk karakternya kita. Maka di dalam bagian ini, setiap ayah, setiap bapak, saya mengatakan kita adalah pendeta, kita adalah gembala di dalam keluarga kita. Di gereja kita punya gembala Boxe Thompson. Tetapi di rumah kita masing-masing, kita adalah pendeta. Ibu-ibu, ingatkan suami, engkau adalah pendeta di dalam keluarga kita. Engkau adalah gembala di dalam keluarga kita. Engkau punya otoritas untuk membawa kita di dalam menghidupi Injil Kristus di dalam kebenaran. Mari kita didik anak-anak kita menjadi penginjil. Di dalam buku Gary Thomas berkata, didiklah anakmu menjadi seorang penginjil. Bukan hamba Tuhan full timer tetapi penginjil. Dia hidupi Injil, dia beritakan Injil dimanapun dia berada. Sehingga mereka boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Anak-anak adalah aset berharga kita yang Tuhan titipkan kepada kita sebagai orang tua. Untuk apa? Didik, ajar, tuntun mereka di dalam kebenaran. Saya mengingatkan jangan sampai kita menjadi menyesal karena anak-anak kita kelak mereka terhilang karena kita menjaga relasi, jaga jarak dengan mereka. Jangan sampai kita menyesal. Sekarang mungkin kita happy-happy, baik-baik saja. Tetapi ada satu momen nanti ketika kita melihat, aku menyesal sekarang. Saya terlambat mendidik anak saya. Ibu-ibu bantu suami supaya mereka menjalankan peran mereka sebagai ayah di dalam keluarga. Dan jangan mengabaikan hal ini. Bagi kita anak-anak, mari kita bantu ayah kita, bantu bapak kita menjadi ayah yang benar. Bukan membentak, tetapi mengingatkan mereka. Maka di dalam bagian terakhir ini Bapak Ibu ada 2 pertanyaan reflektif bagi kita. Untuk para ayah, pertanyaan yang pertama. Begini,
Jika hidup kita berakhir hari ini, coba bayangkan bapak-bapak, jika hidup bapak-bapak berakhir hari ini, warisan apa yang sedang kita tinggalkan di hati anak-anak cucu kita? Apakah warisan kehadiran atau warisan kekosongan? Dan pertanyaan bagi kita semua yang ada di sini, apakah ada luka kebapaan dari masa lalu kita yang tanpa kita sadari telah membentuk cara pandang kita melihat Bapa di surga? Apakah kita sulit percaya bahwa Dia benar-benar baik, hadir, dan peduli atas kita? Tadi Bu Widi sudah mengingatkan akan hal itu. Cara pandang kita melihat orang tua kita, secara khusus ayah di dunia ini, menentukan juga cara pandang kita melihat Allah di surga, Bapa yang penuh kasih. Jika kita melihat orang tua kita, bapak kita, seorang pemarah, maka kita melihat Allah itu juga kayaknya Allah kita itu pemarah. Bapak-bapak, kita semua harus menjadi representasi Allah Tritunggal selama kita di dunia ini. Saya menutup sebuah kalimat begini. Kita tidak hanya harus mengasihi Tuhan, memang itu harus. Tetapi kita juga harus membesarkan anak-anak yang mengasihi Tuhan, melayaninya, dan menaati perintah-perintahnya. Amin ya. Kita dituntut, diharuskan untuk mengasihi Tuhan, betul. Tetapi perhatikan, kita juga dituntut untuk membesarkan anak-anak yang mengasihi Yesus, melayani Yesus, dan menaati perintahnya selama hidup di dunia ini. Jangan puas, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa memberikan segala sesuatu harta benda, tetapi Anda lupa mendelegasikan tanggung jawab iman kepada mereka. Jangan kita puas dengan apa yang kita berikan. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita telah melihat betapa mulia dan beratnya panggilan menjadi seorang ayah yang hadir. Mungkin saat ini ada beberapa ayah di ruangan ini merasa tertuduh, merasa gagal. Mungkin ada di antara kita yang hatinya terasa sakit saat mengenang ayah kita sendiri. Mungkin banyak kenangan buruk di masa lalu. Saya rindu bahwa setiap kita mendengar kabar baik ini bahwa ada satu ayah yang sempurna. Ayah duniawi kita mungkin mengecewakan. Mereka mungkin terlalu sibuk, terlalu pemarah, atau bahkan tidak pernah ada. Tetapi kita memiliki seorang Bapa yang sempurna dan tidak sama seperti Bapa yang ada di dunia ini. Dia adalah Bapa yang selalu hadir. Dia adalah Bapa yang tidak pernah mematahkan semangat kita. Dia adalah Bapa yang mengasuh kita dengan sempurna. Melalui pengorbanan putranya, yaitu Kristus Yesus, Ia mengangkat kita dari yatim piatu rohani menjadi anak-anaknya yang terkasih. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, untuk kita para ayah, para bapak-bapak, hari ini bukanlah di mana kita dituntut jadi sempurna. Panggilan itu adalah ketika kita datang kepada Bapa yang sempurna dan membiarkan kasih-Nya melimpah memenuhi kehidupan kita. Dan bagi kita yang merasa terluka, panggilan ini adalah mari kita berhenti mencari figur duniawi di dunia ini yang seharusnya kita tidak dapati, tetapi kita dapati di dalam Bapa Surgawi. Temukanlah penyembuhan Anda, temukanlah penerimaan kita, temukanlah identitas sejati kita di dalam pelukan kasih Bapa. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita sebagai ayah melakukan tanggung jawab yang berat ini di dalam pimpinan Tuhan, supaya kita menjadi teladan di dalam keluarga dan bagi anak-anak kita.